Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, judul pembelajaran kita kali ini adalah Alternatif Sistem Klasifikasi dan Kunci Determinasi. Kompetensi yang ingin dicapai masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Sedangkan indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah setelah pembelajaran diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan beberapa alternatif sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan merancang kunci determinasi sederhana. Baik, kita mulai. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Para ilmuwan biologi mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kriteria ilmiah. Pengetahuan dan interpretasi para ilmuwan biologi serta perkembangan teknologi penelitian makhluk hidup menimbulkan sistem klasifikasi yang beragam dari waktu ke waktu. Beberapa sistem klasifikasi yang sudah dikembangkan para ilmuwan biologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem 2 kingdom. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Menurut sistem ini, makhluk hidup dibagi atas 2 kerajaan atau 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan dan kingdom Animalia atau hewan. Berikutnya, sistem 3 kingdom. Sistem ini ditemukan oleh Ernest Haeckel. Menurut sistem ini, ada 3 pengelompokan makhluk hidup, yaitu Plantae, Animalia, dan Protista. Berikutnya, sistem 4 kingdom. Sistem ini ditemukan oleh Herbert Copeland. Menurut sistem ini, ada 4 kingdom makhluk hidup, yaitu Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Berikutnya, sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom diperkenalkan oleh Robert H. Whittaker. Pada sistem 5 kingdom, ada 5 kerajaan makhluk hidup, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Dan yang terakhir adalah sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom diperkenalkan oleh Karel Woese. Menurut sistem ini, ada 6 pengelompokan atau 6 kerajaan makhluk hidup, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Eubacteria, dan Archaebacteria. Dari beberapa alternatif sistem klasifikasi yang telah dikembangkan oleh ilmuwan biologi yang digunakan pada pembelajaran biologi saat ini di SMA adalah sistem 5 kingdom. Menurut sistem 5 kingdom, makhluk hidup terdiri dari yang pertama, Monera. Ciri-ciri Monera adalah prokariot atau belum memiliki membran inti yang jelas, kemudian berukuran renik atau kecil, dan uniseluler atau bersel satu. Contohnya adalah Spiroseta. Kedua adalah
protista. Ciri utamanya adalah eukariot atau sudah memiliki membran inti yang jelas. Ciri berikutnya adalah uniseluler atau multiseluler yang sederhana. Ciri yang berikutnya bersifat autotrof atau heterotrof dengan cara menyerap atau menelan makanan. Yang ketiga, fungi. Ciri utamanya eukariot atau sudah memiliki membran inti yang jelas. Kemudian, sebagian besar multiseluler. Jadi, hanya sebagian kecil saja yang uniseluler. Kemudian, bersifat heterotrof dengan cara menyerap zat-zat makanan dari lingkungan. Jadi, fungi belum bisa membuat makanan sendiri. Maka biasanya fungi bersifat parasit maupun saprofit. Kemudian yang keempat, plantae. Ciri utamanya adalah eukariot atau sudah memiliki membran inti yang jelas, multiseluler, dan ciri utamanya adalah bersifat autotrof atau dapat melakukan fotosintesis. Dan yang kelima adalah animalia. Cirinya adalah eukariot, multiseluler, dan bersifat heterotrof. Baik, kita lanjut ke kunci determinasi. Dalam klasifikasi makhluk hidup, selain melakukan klasifikasi, juga melakukan identifikasi. Identifikasi dapat dilakukan menggunakan kunci determinasi sederhana atau kunci dikotom. Kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Adapun tahapan menggunakan kunci determinasi untuk menentukan nama kelompok makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengambil objek dengan lengkap. Jadi, kalau objeknya adalah tumbuhan, maka kita harus mengambil akar, batang, daun, maupun biji dan bunga. Yang kedua, mencandra objek atau mengidentifikasi objek yang telah kita ambil. Tahap yang ketiga, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi. Dan yang terakhir, keempat, menentukan nama atau kelompok objek dan menuliskan rumus determinasinya. Kunci dikotom merupakan kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Cara membuat kunci dikotom adalah sebagai berikut. 1. Membuat tabel atau diagram dari objek yang akan diidentifikasi. Kedua, diagram terdiri atas dua karakter atau dua sifat yang berlawanan. Ketiga, mengubah diagram dalam bentuk pernyataan. Mari kita perhatikan contoh langkah membuat kunci dikotom. Pada slide, kita lihat bahwa kita akan mengidentifikasi 6 macam tumbuhan, yaitu tumbuhan rumput, kapuk, kembang sepatu, kentang, mahoni, dan tumbuhan kembang merak. Sesuai dengan cara pembuatan kunci dikotom, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel atau diagram objek. Di sini, objek yang kita ambil adalah daun dari 6 macam tumbuhan tadi. Kemudian,
diagram akan bercabang menjadi dua karakter yang berlawanan. Di sini ada dua macam bentuk helaian daun, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Selanjutnya, masing-masing daun kita perhatikan bangun daunnya. Pada daun tunggal, ada dua bangun daun seperti garis, yaitu daun rumput, dan ada daun melebar. Pada objek yang diidentifikasi, ternyata bangun daun melebar, bagian tepi daunnya berbeda, yaitu tepi daun bergerigi ini terdapat pada daun kembang sepatu, dan ada tepi daun yang bercangap, yaitu daun kentang. Sementara pada daun majemuk, jumlah anak daunnya berbeda. Ada yang terdiri dari 7 anak daun, yaitu daun kapuk, dan ada yang lebih dari 7 anak daun. Yang memiliki anak daun lebih dari 7, memiliki letak yang berbeda. Ada yang langsung terletak di ibu tangkai, yaitu daun mahoni, dan ada yang terletak pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai daun, yaitu daun kembang merah. Langkah terakhir dari kunci dikotom adalah mengubah diagram dalam bentuk pernyataan. Diagram yang sudah kita buat tadi dapat diubah dalam bentuk pernyataan, yaitu 1A daun tunggal, 1B daun majemuk, 2A bangun daun bergaris, 2B bangun daun melebar, kemudian bagian 3A tepi daun bergerigi, 3B tepi daun bercangap, 4A daun dengan 7 helai anak daun, 4B daun lebih dari 7 helai anak daun, 5A anak daun duduk pada ibu tangkai daun, 5B anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai daun. Dari identifikasi yang telah dilakukan dengan kunci dikotom, kita dapat mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh, ciri-ciri daun kentang sesuai dengan kunci dikotom di atas adalah bagian nomor 1, yaitu bahwa daun kentang berdaun tunggal, yaitu di 1A. Kemudian berarti harus lanjut ke nomor 2. Nomor 2, daun kentang bangun daun yang melebar. Dan berarti kita harus lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, daun kentang adalah tepi daunnya bercangap. Jadi kesimpulannya, kunci dikotom untuk daun kentang berdasarkan diagram tersebut adalah 1A, 2B, dan 3B. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan hubungi Ibu melalui WA grup kelas. Akhirnya, marilah sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.